Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gentayangan, jumpa lagi dengan gua Om Adi di channel favorit kita Gentayangan. Apa kabar Sobat Gentayangan hari ini? Gue berharap lu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga lu semua dapat menjalankan aktivitas lu dengan prima. Dan sekarang, siapin diri lu untuk merenung. Sobat Gentayangan, kali ini Gentayangan kedatangan narasumber baru ya. Narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman gaib, pengalaman misteri yang pernah dialamin olehnya sendiri gitu ya. Nah, ceritanya seperti apa? Gue juga belum tahu. Nanti kita ikutin sama-sama ya. Sekarang gue kenalin dulu, di sebelah kiri gue sudah ada Mas Ibeng ya. Apa kabar Mas Ibeng? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Ibeng tinggal di Depok. Depok ya? Iya. Oke. Kesibukannya apa sekarang tuh? Bekerja? Bekerja ya? Oke. Kayaknya sih seru ini Sob, cerita dari Mas Ibeng ya. Ada beberapa cerita tadi sempat bilang gitu ya. Kita langsung aja dengerin. Gimana Mas Ibeng? Mau cerita yang pengalaman gaib yang waktu di mana nih? Jadi dulu waktu masih bujang ya, kita ya nongkrong lah, ya kan biasa. Nah malam itu gue kebelet nih kan, mau buang air kecil gitu kan. Oke. Cuma karena rumah temen gue ini juga banyak yang bilang angker juga, nah jadi kita akhirnya kencing di depan rumahnya tuh. Dan depan rumahnya tuh kebun ya kan. Oke. Nah kita bertiga tuh termasuk gue. Nah intinya kita udah ambil posisi masing-masing. Kita udah mulai proses pembuangan limbah. Tahu-tahu wah ada yang ketawain ya kan. Wow. Itu jelas banget. Itu bener-bener jelas banget dalam hidup gue pertama kali tuh diketawain, diisengin kayak gitu tuh. Baru pertama itu kan. Akhirnya pas napasnya, pas ketawanya udah selesai, akhirnya barulah nggak tahu kenapa kita kompak itu nengok ke belakang masing-masing gitu, saling natap gitu kan. Akhirnya temen gue yang punya rumah itu kayak nenangin gitu kan, ya udahlah mungkin perkenalan gitu kan, jarang-jarang kan lu begadang di sini gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kita ngobrol juga udah nggak asik ya kan. Nah nggak lama ya udah kita pada cabut gitu. Jadi lu ngencing di depan itu, di depan rumah, di kebonan gitu ya? Iya. Wow. Terus tiba-tiba lo ada yang ngetawain. Ada yang ngetawain. Itu suaranya laki apa perempuan? Cowok apa cewek? Nah itu suaranya samar, kayak cowok tapi dicewek-cewekin gitu. Tapi di situ nggak ada, banci tuh nggak ada, bukan tempat. Suara cowok ke cewek-cewekan. Iya. Itu bener ya? sih. Wow. Suaranya jelas banget sih. Tapi dari lu bertiga nggak ada yang lari ya? Nggak ada. Cuma bingung aja gitu. Sebenarnya mau lari, gue tuh bener-bener mau lari, cuma gengsi. Salah temen gue pada nggak ada yang lari. Nggak enak dong kalau gue lari dulu. Iya bener juga. Kelihatan takutnya kan gue. Oke. Makanya gue nunggu temen gue lari, ternyata nggak ada. Jadi yang lari. itu pengalaman pertama lu diketawain yang begituan ya? Yang begituan tuh pertama kali. Tapi menurut lu itu apa sih? Orang atau apa sih? Kayaknya nggak mungkin orang sih. Kayak bukan orang ya? Nggak mungkin sih, itu bener sih, itu gangguan dari alam gaib kayaknya. Mungkin kalau kita gambarin tuh kayak di film-film gitu ya, ketawanya gitu. Benar. Cekikikan berarti. Cekikikan itu bener-bener gue denger jelas banget. Wow. Terus apa lagi pengalaman lo? Ada satu lagi dulu gue di rumah gue. Jadi dulu itu kamar gue itu nyambung sama garasi motor ya. Jadi 2 sekat gitu, yang satu buat parkir motor, yang satu kamar gue kan. Nah sekatnya itu tuh nggak ada pintu, cuma ada gorden aja kan. Oke. Nah ada gorden doang. Jadi seinget gue tuh itu gorden tuh lagi dicuci nyokap gue. Jadi plong aja gitu, pada hari itu plong aja. Nah gue tidur, gue nggak tahu jam berapa, intinya gue kebangun karena mati lampu, gerah. Gue biasa kipasan ya kan, gerah. Pas gue mau ngecek gitu, pas gue liat ke arah sekat itu kan, udah ada gorden lagi gitu kan.
tapi kok gorden kok warnanya putih. Wah. Nah gue mikir kan nggak mungkin dong secepat itu kan nyokap gue ganti gorden, dan itu bener gordennya putih. Kayaknya gue nggak pernah punya gorden warna putih sih untuk ukuran pintu gitu kan. Ya akhirnya udah gue kelukupan aja tuh pakai selimut. Udah gue baca-baca sampai azan subuh gue baru bisa tidur lagi lah. Gue nggak berani ngeliat ke arah situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut lo itu bukan gorden ya? Bukan sih, itu benar-benar sih bukan gorden sih itu. Tapi ada wujud lain nggak selain warna putih doang? Kalau gambaran apa namanya, orang mungkin bilangnya itu kuntilanak kali ya. Oh. Tapi ya itu sih apa namanya, untuk ukuran gue mikirnya ke arah situ ya, karena kalau pocong kan cuma apa namanya nggak bisa nutup pintu kayak gitu kan, seukuran pintu gitu soalnya. Nah itu gue mikir pertama ya gorden kan, karena gue pas melek itu kok udah misalnya kasarnya udah ada kain lagi di situ ya kan, udah ada gorden gitu kan, udah gitu warnanya putih. Dan itu jelas banget, apalagi kan keadaan gelap ya kan, pasti kan yang paling kontras kan banget banget warna putih. Ya udah, terus berarti lu takut banget dong? takut banget, nggak bisa lari kemana-mana lah gue. Orang ketemu lewat situ cuma di situ doang. Udah gue kulkupan aja udah, sambil baca udah sebisa gue lah, baca apa. Tapi lu nggak penasaran mau lihat lagi gitu? Nggak berani ya? Takut gue sebenarnya orangnya pak. Oh. Jadi udah gue ngumpet aja di selimut udah. Wow. Tapi untungnya mungkin ya karena mungkin deket waktu subuh kali ya, jadi ya udah tuh bener-bener gue nunggu sampai subuh. Nah berarti kan baru gue bisa tidur. Berarti kan kalau memang sebenarnya di situ nggak ada gorden dan gordennya memang lagi dicuci, waktu pagi harusnya nggak ada dong? Nggak ada, dan pagi gue pas ngeliat itu ternyata memang ya udah ngeplong, nggak ada gorden. Ngeplong nggak ada sama sekali. Udah. Tapi tuh lu ngerasa pasti itu nggak wajar ya? Nggak wajar, itu nggak wajar. Dan ketika gue ngeliat ke arah situ, gue bener-bener yang takut banget, itu bener-bener takut. Kayak merinding gitu apa? Iya. Perasaan sampai nggak? Keringet dingin gue segala macem. Ngeri juga ya. Memang sering apa gimana di rumah itu? Ada kejadian lain nggak di rumah? Sebelumnya juga pernah gue di rumah gue juga. Dulu itu kan sebelum gue pindah ke kamar itu, gue tidur di ruang tamu kan, di depan TV gitu kan. Nah jadi kebetulan apa namanya, TV gue itu di samping tembok, di belakang tembok, di mepet tembok gitu kan. Di samping TV itu ada apa namanya, sekat juga ke arah kamar nyokap gitu kan. Jadi kalau misalkan gue senderan gitu kan, pandangan gue ke depan itu TV, samping itu udah sekat pintu kamar. Nah itu di apa namanya, di sebelah sana ada apa namanya, ada kamar mandi. Nah itu lampu itu cuma lampu dapur yang gue nyalain, jadi penerangan cuma dari lampu dapur. Okay. Gitu. Jadi di ruang tamu itu, ruang TV itu cuma ada sorotan lampu dikit lah. Ketika gue nonton itu, nah ada lewat juga tuh ke arah kamar mandi. Apaan tuh? Mungkin ya itu juga sih, sama kayak tadi sih. Bayangan apa gimana bener? Itu bayangan, tapi bayangan kan umumnya hitam ya. Tapi ini bayangannya putih. Wah. Iya. Udah dari situ ya gue kaget juga kan. Cuma kalau yang pertama itu kan hawanya kan bener-bener takut, karena gue di kamar itu sendirian. Nah kalau di situ kan maksudnya di depan kamar nyokap, di samping gue ada kamar adik gue ya kan. Jadi gue kayak wah, ya udah gue langsung matiin TV, gue selimutan, gue tidur. Sama juga ya? Nggak berani nonton TV, udah gue matiin. Oke. Jadi itu bayangannya putih. Jangan-jangan itu yang sama mungkin waktu lu lihat gorden itu? Iya, bisa jadi sih. Wow. Tapi yang sering lihat di rumah cuma lu doang atau anggota keluarga lain juga pernah? Ada sih, beberapa anggota keluarga juga, gue juga ada yang pernah lihat sih. Lihat yang putih-putih itu tadi? Iya. Wow. Tapi memang sejarahnya rumah gua ini tuh dulu sebelum ditempatin memang sempat kosong sih. Gitu. Jadi apa namanya, kan istilahnya gue baru pindah ke situ, memang itu rumah kosong gitu, dan belum gua renov sama sekali lah. Bahkan belum ditempatin sama sekali? Belum ya? ditempatin waktu itu, iya. Okay. Jadi bener langsung gua tempatin waktu itu. Gitu sih. Wah.
Ada lagi pengalaman yang lain? Nah, jadi gue kan baru punya anak ya, anak pertama. Nah dulu apa namanya, banyak yang bilang kan kalau anak kecil itu pasti banyak yang ganggu lah, bagaimana gitu kan. Nah gue sempat nggak percaya sih, cuma kenapa gue akhirnya percaya hal itu, jadi dulu pernah anak gue tuh nangis terus ya kan. Itu kejadiannya gue masih di rumah mertua gue kan. Ada pada saat itu ada nyokap mertua gue, bokap mertua gue tuh lagi pergi lah ke luar kota ya. Ada gue, istri dan adik ipar gue. Nah anak gue tuh nangis terus kan. Gue inget banget itu sekitar jam 12-an gitu kan, setengah 12-an mungkin. Anak gue nangis terus ya kan, nangisnya itu bener-bener kejer kan, teriak-teriak gitu nangis. Mungkin namanya anak kecil mungkin masuk angin kan, akhirnya istilahnya mau dikerokin pakai bawang gitu kan. Nah ada ipar gue tuh jalan ke dapur nih mau ambil bawang itu kan. Itu posisinya lampu dapur itu nyala dan emang nggak ada, maksudnya nggak ada sama sekali apa namanya, apa sih ya, kendala listrikan nggak ada atau masalah apa, nggak lah ada masalah lah gitu kan. Cuma pas saat itu adik ipar gue masuk jalan ke arah dapur mau ngambil bawang itu ya kan. Nah, itu lampunya tuh langsung nyala mati gitu. Cepet banget, tep gitu. Kayak ada yang aneh nih ya. Aneh, itu bener sih, aneh banget sih. Soalnya baru itu kan. Wah, itu langsung perasaan udah gak enak semua kan. Akhirnya ya udah dari situ dicoba dimatiin terus dia nyala lagi. Ya udah normal. Gak kedap-kedip lagi. Gak ada kedap-kedip lagi. Ya udah akhirnya dari situ wah udah perasaan udah pada gak enak. Akhirnya kita sekeluarga ya coba yasinan lah gitu kan. Yasinan sampai anak gue juga kira udah tenang, ya udah habis itu udah. Nah kebetulan juga jadi budenya istri gue itu kan punya teman, bisa dibilang orang pintar lah ya. Cerita lah akhirnya nyokap mertua gue ke budenya istri gue itu kan, begini ternyata menurut penerawangan dia sih pas kejadian itu ada yang nunggu di depan rumah gitu. Gue juga nggak tahu sih siapa yang nunggu. Nah jadi ternyata katanya sih ada yang nunggu di depan rumah gitu kan. Ya gue nggak tahu sih ya siapa yang nunggu gitu. Jadi intinya katanya sih dia tuh mau masuk, cuma karena lagi pada yasinan kan, kita akhirnya pas kejadian lampu itu begitu kan. Nah kita akhirnya sekeluarga pada yasinan tuh kan. Nah katanya dia nggak berani masuk karena yang di dalam rumah pada yasinan gitu sih ceritanya. Wah, tapi dikasih tahu nggak sih Mas Ibeng ke lu gitu, maksudnya itu siapa yang nunggu sebenarnya? Kalau untuk nggak cerita sih, lebih nggak cerita spesifik sih di mana apa siapa gitu ya. Cuma intinya ada yang mau masuk aja, bilang ada yang mau masuk aja dari luar tuh ke dalam gitu kan. Cuma karena yang di dalam itu pada yasinan jadi dia nggak berani masuk, nungguin di depan rumah aja gitu. Berarti tuh kayaknya sesuatu itu ya yang nunggu itu kayaknya sifatnya negatif mungkin. Iya, mungkin sifatnya negatif. Dan itu ada hubungannya dengan lampu yang kedap-kedip tadi. Iya, mungkin kayaknya ada hubungannya. Pas banget kejadian itu ya pas banget ceritanya itu, katanya ada yang kayak begitu, ada yang nungguin depan rumah mau masuk apa gimana. Tapi setelah anak lu diem gitu ya, udah baikan gitu, tuh sampai pagi nggak ada kejadian udah nggak ada kejadian apa sih, udah aman sih dari situ, udah nggak. Karena lu sekeluarga juga yasinan itu ya. Iya. Untuk menjaga segala kemungkinan yang didoain. Betul. Wow, itu pelajaran juga buat kita ya Sob ya. Jadi ya memang kadang-kadang anak kecil ya suka ada aja yang ganggu gitu. Ternyata memang pasti ada yang ganggu sih anak kecil. Dan lu akhirnya percaya ya bahwa anak kecil suka kadang-kadang ada yang ganggu. Iya. Saya masih sensitif ya sama hal itu. Oke. Wow. Terus ada lagi nggak lu ngalamin kejadian lain? Ada yang terakhir nih gue baru ngalamin. Jadi akhirnya kan gue udah nih tinggal sendiri lah sama istri sama anak gue kan. Nah kebetulan di atas itu ada kosan, pas banget di atas rumah gue tuh lantai 2-nya tuh kosan. Nah gue inget banget maghrib, abis maghrib itu, nah si anak kosannya ini tuh hubungin istri gue gitu, tanya, Bu ini siapa ya,
kok ada orang mondar-mandir mulu nih di jendela gitu kan, dia bilang gitu. Nah akhirnya istri gue cerita dong ke gue gini-gini. Ya udah, gue disuruh ngecek ke atas kan. Gue pas diceritain itu juga agak takut juga gitu kan. Cuma gue mikir ya cowoknya kan nggak ada lagi kan di situ, cuma gue doang kan. Udahlah mau nggak mau ya udahlah. Padahal dalam hati gue juga takut. Ini siapa gitu. Karena memang maksudnya itu di jendela itu di atas itu kan di lantai 2 ya, itu nggak ada balkon sih. Memang nggak ada balkon, bukan seingat gue memang nggak ada balkon. Ya udah akhirnya gue ngecek, gue tanya kan, artinya si anak ini bilang iya mas tadi ada yang lewat-lewat di jendela gitu kan. Udah dong, tadinya tuh gue nggak ada kepikiran mau ngecek gitu kan. Gue nggak tahu, gue lagi mencerna cerita dia dan gue mau mencoba juga ngejelasin itu tuh apa gitu kan. Tapi pas gue lagi mikir gitu, nah si anak ini langsung inisiatif, coba mas cek mas gitu kan. Ya udah mau nggak mau akhirnya gue cek. Ya gue takut juga sih, coba pas gue cek itu alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Dan tapi memang gue lihat pas gue buka jendela itu, maksudnya kemungkinan orang buat benar-benar sih nggak banget gitu, maksudnya ya jauh gitu kan. Akhirnya gue jelasin ke anak ini, ya gue bilang aja samping rumah ini lagi ada ini apa namanya perbaikan gitu kan, mungkin lagi ganti genteng gitu kan orangnya. Ya udahlah, untungnya dia percaya aja gitu kan. Habis ya gue juga bingung juga ngejelasinnya gimana. Ya cuma pas di saat itu sih untungnya apa namanya sesudah cerita itu sih nggak ada lagi kejadian aneh-aneh, cuma itu doang sih. Jadi ada orang mondar-mandir di jendela salah satu kamar yang kos yang lo punya. Iya. Wow. Gila ya. Gue juga nggak tahu sih. Itu nggak, dia bilang nggak mondar-mandirnya kayak apa gitu, lo Kayak coba. mondar-mandir aja. Kayak orang jalan gitu. Kayak orang jalan, iya. Sebenarnya di luar, maksudnya di luar jendela kamar kos itu memang ada kayak jalan gitu atau gimana? Nggak ada, itu yang namanya di lantai 2 ya kan? Tapi seolah-olah ada orang jalan ada orang jalan mondar-mandir, dan nggak mondar-mandir ya. Apa sih, gue tuh kayak dia bilang, karena dia bilangnya takut ada maling mas kata dia gitu. Soalnya ada cerita tuh kayak mau coba buka jendela gitu. Wow. Sampai segitunya sih. Makanya yang bikin gue takut juga pas dia cerita gitu. Udah gitu disuruh ngecek kan jendelanya tuh. Nah tapi ya itu sih ya, gue mikir karena belum terlalu malam kan, habis maghrib gitu kan. Ya udahlah gitu kan, cuma masih banyak orang juga gitu, kalau udah apa-apa kan jadi takut rame-rame gitu. Gak gue doang. Jadi lu beraniin untuk ngecek juga. Gue beraniin. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus setelah kejadian itu nggak ada apa-apa lagi. Untungnya nggak ada apa-apa. Oke. Wah, seru juga ya pengalaman yang lo pernah alami ya, Mas Ibeng. Ada lagi nggak? Itu aja. Itu aja sih. Gitu aja. Digangguin ya gitu-gitu aja sih. Untungnya nggak sampai yang fatal ya. Gimana, iya. Oke, Mas Ibeng, thank you udah berbagi cerita di Gentayangan ya. Thank you juga. Sob, gitu aja cerita dari Mas Ibeng ya. Banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil ya. Di antaranya ya mungkin salah satunya masalah kencing ya. Kencing sebaiknya jangan di tempat yang yang sembarangan juga ya Mas Ibeng ya. Nah, ini jadi pengetahuan juga buat kita juga. Ya semoga kita juga selalu ingat ya untuk nggak buang-buang hajat sembarangan lagi gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa hikmah yang kita bisa ambil gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.